Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada hari ke-19 dari bulan suci Ramadan. Itu berarti sambil menunggu pengumuman pemerintah, kurang lebih 10 hari lagi. Kalau tidak ada aral melintang, 10 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri atau berpisah dengan Ramadan. Kalau jadi. Kenapa saya bilang kalau jadi? Siapa tahu ajal datang sebelum sampai Idul Fitri. Karena ada orang sehat walafiat, sudah beli baju lebaran, sudah persiapkan semuanya, ternyata sebelum Idul Fitri dia meninggal. Maka saya bilang kalau jadi, siapa tahu malaikat maut melaksanakan tugasnya dan kebetulan nama kita tercatat. Ya, tentu kita berkata buagang. Bahasa Arabnya naudzubillahi min zalik, kita berlindung. Tapi kalau memang sudah sampai ajal, tidak apa-apa karena kematian bisa datang kapan dan di mana saja. Nah, sebelum malaikat maut itu melaksanakan tugasnya, ayo kita masih evaluasi diri. Nanti malam itu malam terakhir dari fase kedua, 10 hari kedua, di mana kita berharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau menuju kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat atau tanda menuju ke takwa adalah melalui puasa ini. La'allakum tattaqun, itu harapan kita sebagai salah satu hadiah terindah dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Karena itu mari kita bersegera menuju ke ampunan Allah. Mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa Nabi itu 100 kali dalam sehari mengucapkan istighfar. Apa sebabnya Nabi mengucapkan istighfar sampai 100 kali? Padahal Nabi itu dosanya sudah dijamin diampuni. Pintu sorga sudah terbuka, pasti masuk sorga. Kesalahan yang belum dia lakukan, kalau akan melakukan, insya Allah tidak, pasti juga sudah dijamin diampuni. Tapi beliau 100 kali mengucapkan istighfar. Saya mau tanya, kita jawab dalam hati, adakah di antara pemirsa, sahabat-sahabatku sekalian yang sudah menerima kartu jaminan masuk surga? Belum pi. Atau adakah di antara sahabat-sahabatku sekalian yang sudah mendapatkan kartu pengampunan dari dosa? Belum ada. Kalau dosa kita belum pasti diampuni, belum ada jaminan. Kalau kunci sorga belum di tangan, kalau pintu sorga belum pasti terbuka untuk kita, bahkan kalau sorga belum tentu jatah kita, kenapa kita enggan untuk beristighfar? Kenapa kita enggan untuk memohon ampun kepada Allah? Maka mari sahabat-sahabatku, istighfarlah. Orang yang banyak beristighfar itu, satu, jiwanya bersih, jiwanya tenang. Kenapa? Semakin kurang dosa, semakin bersih dosa, semakin menenangkan jiwa. Jadi kalau kita gelisah,
kita susah, tidak bahagia, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita banyak dosa kesalahan. Ayo kita perbanyak astaghfirullahaladzim, atau kita membaca doa taubatnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha suci Allah, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Apa makna dari ayat ini? Apa makna dari zikir ini? Ini bermakna pengakuan akan dosa kesalahan. Jadi manusia yang baik itu bukan yang tidak punya kesalahan, karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi manusia yang baik adalah mereka-mereka yang mengakui kesalahan. Tapi bukan sekedar mengakui, tapi kita berusaha sesudah mengakui, istighfar, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Karena syarat tobat itu pertama istighfar, yang kedua menyesal. Bukan menyesali, tapi menyesal. Kalau menyesali tidak mengakui, ini menyesal. Kenapa saya lakukan ini? Maka muncullah dalam hatinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri, terhadap diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ada penyesalan. Sesudah itu janji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Dan sesudah berjanji, yang terakhir adalah mengikuti janji itu, mengikuti penyesalan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau ada orang berkata, saya bertobat, tapi ternyata tidak berubah perbuatannya, kata Nabi, dia belum bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah sebenar-benarnya tobat. Terakhir, saya ingatkan sahabatku, beda itu tobat dengan kapok. Atau bahasa Makassarnya, si saleh tobaka siagan jarrah agar dia senjarrah. Apa itu kapok? Dia berhenti melakukan kejahatan, tidak melakukan kejahatan karena memang sudah tidak mampu lagi, atau karena sudah tidak ada kesempatan. Om tidak pernah pergi kuliah, pergi di jalan Jalan Nusantara. Dia bilang, tobat mana? Tidak bisa menggoyang-goyang lututku. Itu bukan tobat, kapok. Tidak minum lagi, tidak tobat. Kenapa? Pecah leherku. Itu bukan tobat, kapok. Jadi tobat itu masih bisa berbuat, masih bisa melakukan, tapi dia berhenti dengan dorongan iman. Sejak itu dia berjanji tidak mengulang lagi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Semoga penghujung fase kedua nanti malam kita mendapatkan maghfirah Allah dan selamat berjumpa dengan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.